Patungan usahanya 10 juta per orang. Usaha adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Ustadz Yusuf Mansur untuk memajukan perekonomian umat. Bapak dan Ibu bisa setor sebesar 12 juta melalui nomor rekening ini. Merasakan kok begitu dolim. Saya berbuat baik, niat saya baik. Pikiran saya pribadi, saya yakin Ustadz adalah seorang yang amanah. Saya mohon berikan kembali apa yang sudah kita sepakati dulu. Setelah hampir 10 tahun para investor mengalami kebuntuan untuk menuntut hak dan kejelasan terkait investasi yang diinisiasi oleh Ustadz Yusuf Mansur, langkah dan upaya terbaik apa yang bisa dilakukan oleh investor. Simak penjelasan berikut dari pengacara yang berpengalaman menangani kasus perdata dan kepailitan, Syarif Hidayatullah, dalam segmen Klinik Hukum Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Klinik Hukum Santri. Netizen sekalian, para pemirsa sekalian, kita selalu berharap bahwa channel Klinik Hukum Santri ini semakin lama semakin bagus, dan kami mengharapkan dukungan para netizen dan pemirsa sekalian untuk mensubscribe dan mengklik tombol di channel Klinik Hukum Santri ini. Kali ini kita akan melakukan pembahasan, meneruskan pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai investasi berkedok agama, yang pada akhir-akhir ini tentunya para netizen dan pemirsa sekalian sering kali mendengar kasus-kasus tersebut, baik itu di YouTube maupun di media cetak. Ya. Ada misalnya yang kemarin sudah kita jelaskan banyak sekali ya, 212 Mart, kemudian First Travel, dan terakhir yang melibatkan Ustadz yang cukup terkenal di negara kita ini, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Terlepas dari apakah Ustadz Yusuf Mansur itu memang benar-benar pelakunya, ya, pelaku kejahatan tersebut ataupun bukan, ya, kita tidak menilai di situ. Silahkan kita persilahkan hukum, yaitu pengadilan yang memutuskan nantinya kalau memang dilakukan gugatan ataupun gugatan perdata, ataupun polisian apabila kemudian dilakukan laporan polisi. Namun kita tidak membahas itu kali ini karena hal itu sebenarnya sudah dibahas pada episode sebelumnya, yaitu apa saja yang bisa dilakukan oleh korban penipuan berkedok agama ini untuk menyelesaikan atau melakukan tindakan hukum apa yang bisa dilakukan. Yang kemarin kita bisa simpulkan ya, perdata ataupun pidana. Ya, bisa melakukan perdata, melakukan gugatan perdata, ya, ataupun yang kedua bisa melakukan laporan polisi. Ini merupakan tindakan pidana. Tapi sebagaimana yang kami sarankan kemarin, maka pidana kalau perdata ini lebih lama ya, bisa sampai 2 tahun sebagaimana sudah kita jelaskan di episode sebelumnya. Kalau pidana mungkin bisa lebih singkat, ya. Namun sarannya jangan lupa harus bersatu, tidak boleh sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri sangat mudah untuk dipatahkan oleh lawan. Nah, kali ini kita akan lebih fokus pada keperdataan ya. Jadi kita tidak membahas lagi tentang masalah penipuan dan sebagainya, tapi kita membahas tentang masalah keperdataan, masalah hubungan hukum keperdataan antara Ustadz Yusuf Mansur dengan para investor. Ya, apakah dalam konteks ini, pertanyaan yang cukup menggelitik, Ustadz Yusuf Mansur bisa dipailitkan atau kalau dengan bahasa awam bangkrut, meskipun sebenarnya pailit dan bangkrut bukanlah istilah yang betul-betul sama. Namun lebih mudahnya biar netizen sekalian atau orang awam yang nggak mengenal istilah-istilah hukum, ya bangkrutkan. Apakah Ustadz Yusuf Mansur bisa dipailitkan atau dibangkrutkan? Sebelumnya saya terangkan dulu sebagai wawasan hukum bahwa pailit dan bangkrut bukanlah istilah yang sama. Ya. Kalau bangkrut seringkali kita pahami ya adalah ketika seseorang itu atau seorang pengusaha atau seseorang itu tidak bisa membayar hutangnya karena memang tidak punya uang. Ya. Perusahaannya sudah tidak beroperasi, ya.
sehingga dia tidak bisa membayar karyawannya, bahkan hutang-hutangnya akhirnya mandek, jatuh tempo semua dan tidak bisa membayar. Itu seringkali pemahaman bangkrut. Tapi dalam konteks pilot tidak mesti orang itu ya harus tidak bisa membayar. Bahkan sebenarnya secara keuangan dia bagus, tapi dia tidak mau membayar. Itu bisa dipilotkan, bisa nanti statusnya pilot kalau memang sudah dikabulkan oleh pengadilan. Nah, pengadilan yang khusus untuk menangani kepilotan ini adalah pengadilan khusus di dalam sebuah pengadilan umum, yaitu pengadilan niaga. Ya, itu yang harus dipahamin saudara-saudara sekalian. Jadi antara pilot dengan bangkrut itu sebenarnya dalam istilah hukum tidak sama. Tapi seseorang ataupun perseroan atau perusahaan yang dipilotkan bisa berujung bangkrut kalau memang asetnya tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya, untuk membayar hutang-hutangnya. Dia sebenarnya pada akhirnya adalah bangkrut. Ya. Dalam konteks ini, ya, sebenarnya pilot ini gimana? Apa sih pilot itu? Ya kan? Pilot itu ya ini diatur sendiri dalam sebuah perundang-undangan, ya, di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Di dalam pilot ada persyaratan-persyaratan permohonan pilot, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin memilotkan seseorang atau memilotkan perusahaan. Misalnya kalau misalnya netizen sekalian ingin memilotkan atau membangkrutkan, misalnya dengan bahasa awamnya tadi ya, meskipun kita sudah paham karena sudah diterangkan bahwa itu berbeda, mempilotkan misalnya Ustadz Yusuf Mansur sebagai penerima investasi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan pertama, Ustadz Yusuf Mansur ini harus punya 2 hutang. Ya, harus ada 2 hutang yang salah satunya jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, ini baru bisa dipilotkan. Nah, baru bisa dimohonkan pilot, belum tentu dapat putusan pilot. Nanti akan diperiksa oleh pengadilan kalau memang sesuai dengan aturan, secara sederhana bisa dibuktikan bahwa dia punya 2 hutang, salah satu hutangnya jatuh tempo dan dapat ditagih. Ya. Ada 2 hutang yang tidak dibayar ya, salah satunya jatuh tempo dan ditagih. Maka itu bisa dipilotkan. Lalu apa yang dinamakan hutang? Apakah dalam konteks misalnya Ustadz Yusuf Mansur ini, kan kalau kita bicara kasus Ustadz Yusuf Mansur, maka kita akan mencoba kalau yang terkait dengan kepilotan ini mungkin bisa namanya patungan usaha ya, yang terkait dengan Hotel City untuk mengakuisisi Hotel City. Nah, ini kita bisa analisa dari segi kepilotan. Ya. Nah, maka apakah yang dilakukan ini seseorang atau investor melakukan investasi kepada Yusuf Mansur ya, misalnya dengan nilai 10 juta, ada yang 12 juta ya, kalau yang kita pelajarin dari YouTube dan berita-berita yang ada itu, kalau patungan usaha itu antara 10 juta dan 12 juta. Kemudian dijanjikan akan mendapatkan bagi hasil 8% per tahun. Nah, apakah ini bisa dianalisa dari segi kepilotan? Nah, sekarang kita harus bahas. Tadi kan syaratnya harus ada 2 utang. Salah satu utang jatuh tempo dan bisa ditagih. Maka apakah dana investasi ini bisa dianggap sebagai hutang? Memang para netizen sekalian berbicara tentang masalah utang dalam konteks hukum kepilotan ini, ya, ada perbedaan, ada 2 pendapat. Yang pertama adalah mengartikan utang dalam definisi sempit, yaitu utang itu adalah utang yang timbul dari kontrak pinjam-meminjam atau perjanjian pinjam-meminjam. Dalam konteks ini kalau itu diartikan secara sempit, maka tidak ada pinjam-meminjam. Karena kontraknya adalah kontrak investasi, ya, yang saya ketahui ya, saya belum melihat dokumennya, tapi yang saya baca, saya pahami dari berbagai isu berita yang ada, baik di YouTube dan sebagainya yang diberitakan itu adalah kontrak investasi. Maka investasi tidak sama dengan perjanjian pinjam-meminjam. Ya. Maka apabila utang di sini diartikan dalam definisi sempit, maka dia tidak bisa dilakukan suatu upaya permohonan pilot kepada Ustadz Yusuf Mansur karena kontraknya adalah kontrak investasi, bukan pinjam-meminjam. Maka kewajiban yang timbul dari kontrak investasi itu ya bukan dinamakan utang piutang dalam definisi yang sempit. Namun netizen sekalian, ada
yang berpendapat, ya, ada majelis hakim atau Mahkamah Agung juga ada yang berpendapat bisa diartikan dalam definisi yang luas. Ya. Nah, dalam definisi yang luas ini adalah suatu kewajiban yang bisa dinilai dengan uang dan harus dibayarkan. Nah, apabila didefinisikan dalam konteks yang luas ini, maka kontrak investasi ini apabila menimbulkan kewajiban dan kewajiban itu tidak dibayar, kewajiban itu bisa dianggap sebagai hutang. Nah, masalahnya dari kontrak investasi ini mari kita analisa antara kontrak investasi antara investor dengan Ustadz Yusuf Mansur ini, apakah kemudian ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, dan itu dalam definisi yang luas bisa dianggap sebagai hutang karena belum dibayar. Di kewajiban yang tidak dilaksanakan yang bisa dinilai sebagai uang bisa dianggap dalam konteks definisi hutang. Nah, kita lihat investor dalam konteks itu menginvestasikan sejumlah uang, dalam konteks ini 10 juta, ada yang 12 juta. Kemudian dijanjikan di situ ada di dalam perjanjiannya bahwa para investor nantinya akan mendapatkan bagi hasil sebesar 8% ya, per tahun. Dan berdasarkan informasi yang ada dari sekian tahun itu, ya, bagi hasilnya tidak pernah terbayarkan. Nah, kalau menurut pendapat saya bahwa bagi hasilnya inilah ya, yang tidak dibayarkan ini bisa dikategorikan, ya, bisa dikualifisir sebagai utang. Dan utang itu sudah jatuh tempo, harusnya per tahun dia harus membayar, namun hingga 9 tahun bahkan sampai saat ini belum dibayarkan. Itu saja yang dikuantifisir atau diperlakukan atau dianggap sebagai hutang yang tidak dibayar. Kita tinggal aja 8 kali misalnya kita 10 juta ya. Jadi kalau misalnya 12 tahun dia 10 tahun dia tidak membayar, berarti 80%. 80% dari modal misalnya katakanlah. Nah, itu misalnya katakanlah dari 10 misalnya 8 juta sebagai bagi hasilnya, itulah nanti yang bisa dianggap sebagai hutang. Ya. Ya, kalau 8%, kalau misalnya dia tidak dibayar, dan saya yakin ini karena banyak investor, maka tentunya hutangnya lebih dari 1. Maka kita bisa tinggal memanggil para investor-investor lain dan memastikan berapa sih yang belum dibayar, yang diperjanjikan dan tidak dibayar oleh Ustadz Yusuf Mansur. Maka itulah yang kemudian kita ajukan permohonan bahwa Ustadz Yusuf Mansur punya 2 utang, ya, 2 kewajiban dalam konteks yang luas ini, 2 hutang yang salah satunya tidak dibayar. Dan karena konteks ini, maka Ustadz Yusuf Mansur akan bisa kita pilotkan, akan bisa dipilotkan apabila diartikan utang dalam konteks luas. Karena memang Ustadz Yusuf Mansur apabila definisinya luas seperti itu, maka dia punya utang bagi hasil yang tidak dibayar. Namun sebagaimana tadi ya, apabila kemudian diajukan permohonan pilot, maka satu lagi, pokoknya para investor harus bersatu. Kenapa? Karena bisa saja di dalam sidang pengadilan nanti Ustadz Yusuf Mansur membayar ya hutang-hutang tersebut sehingga hanya ada satu kreditur, hanya ada satu utang saja yang tidak dibayar, hanya satu utang saja yang ada. Kan harusnya minimal 2 utang, ini hanya 1 utang, maka tidak terpenuhi syarat untuk mempilotkan. Itu bisa terjadi di dalam persidangan pengadilan, pengadilan niaga. Karena itu kami sarankan apabila kemudian mengajukan kepilotan dalam kasus ini, maka harus bersatu, harus berkumpul sehingga jumlahnya signifikan sekali. Ya, baik itu utang pertama maupun utang kedua itu signifikan sekali. Ataupun kalau misalnya dalam konteks banyak masyarakatnya, maka jangan semuanya mau dibayar gitu. Jadi harus ada 2 utang pokoknya, harus ada 2 utang. Salah satunya tidak bayar, maka apabila secara sederhana bisa dibuktikan demikian, maka hakim akan memutuskan mengabulkan permohonan pilot tersebut. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu apa konsekuensinya pilot dan mengapa itu sangat strategis ya untuk menyelesaikan kasus ini sebagai solusi untuk untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh para investor? Karena kepilotan ini ya efeknya adalah ketika itu dinyatakan pilot, maka
penguasaan, atau dalam konteks ini Ustadz Yusuf Mansur misalnya dinyatakan pilot, maka segala kekayaan yang dimiliki oleh Ustadz Yusuf Mansur itu bukan berada dalam kekuasaan Ustadz Yusuf Mansur, dia sudah langsung berada dalam kekuasaan kurator. Jadi Ustadz Yusuf Mansur otomatis tidak punya kendali terhadap harta kekayaannya. Yang dilakukan adalah setelah putusan pilot, maka kemudian kurator mengambil alih kendali segala kekayaan Yusuf Mansur, baik itu saham-saham, berupa aset-aset saham maupun aset rumah dan sebagainya, itu nanti akan dikendalikan sepenuhnya oleh kurator, dan Yusuf Mansur tidak bisa melakukan tindakan apapun, tindakan hukum apapun, misalnya menjual asetnya ataupun meminjamkan asetnya, tidak bisa tanpa izin kurator. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh kurator? Kemudian kurator mengumpulkan utang, ya, utang-utang krediturnya, ya. Krediturnya didata, ya, oleh kurator, ditata berapa krediturnya, ya, nanti diumumkan, ya, tentang pendataan kreditur. Jadi berapa banyak itu investor-investor yang dirugikan itu berapa, misalnya ada 1000, ya itu nanti diumumkan untuk mendaftarkan pada kurator. Selain itu kurator juga harus mendata aset daripada aset yang dimiliki oleh Ustadz Yusuf Mansur kalau terjadi demikian, ya. Nah, kemudian kalau memang sudah semua terdata, krediturnya sudah diverifikasi juga, sudah benar, maka nanti aset yang ada akan dilelang misalnya, atau apa, ya, yang sehingga kemudian bisa dilakukan untuk membayar utang-utang kewajiban kepada kreditur-kreditur yang sudah terdata oleh kurator. Nah, dalam konteks seperti itu tentunya ini sangat efektif sekali, karena dalam konteks ini Ustadz Yusuf Mansur, ya, pasti tidak akan berani mengambil resiko untuk dipilotkan, karena resikonya seperti tadi, bahwa dia sudah akan kehilangan hak terhadap segala aset dan harta kekayaannya yang selama ini beliau miliki. Nah, maka dia pasti akan melakukan upaya-upaya perdamaian, ya, dengan melakukan pembayaran terhadap kewajibannya terhadap para investor. Jadi ini para netizen sekalian merupakan salah satu cara yang cukup jitu apabila para netizen sekalian yang merasa menjadi korban terhadap investasi ini, ya, artinya merugikan, merasa dirugikan, nah, terhadap investasi patungan usaha ini, bisa menempuh salah satu caranya adalah dengan kepailitan. Ini juga sudah pernah, kalau nggak salah, sudah diterapkan dalam kasus first travel, ya. Akhirnya dipailitkan juga, selain juga dilaporkan secara pidana, juga ditempuh upaya kepailitan. Nah, ini bisa juga, ya, para netizen sekalian atau para pihak atau orang-orang yang saat ini menjadi menderita kerugian akibat patungan usaha tersebut bisa menempuh itu dan memohonkan pilot kepada Ustadz Yusuf Mansur secara keperdataan. Dan tadi syaratnya ada 2. Tadi syaratnya harus ada dua hutang, salah satunya jatuh tempo dan bisa ditagih. Nah, kita tinggal diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kebetulan saya juga seorang kurator, ya, seorang kurator dan pengurus. Jadi bisa jadi nanti kemudian di sana dia menunjuk kuratornya siapa sebagainya. Itu bisa dilakukan. Itu para netizen sekalian, salah satu solusi yang kami tawarkan untuk menyelesaikan investasi terduga diinisiasi oleh Ustadz Yusuf Mansur ini dan diduga telah merugikan banyak orang. Ya, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi salah satu solusi yang bisa dilaksanakan oleh para investor sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.